Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atlantis Religius bertemu kembali dalam episode 8 dengan judul, Tamu yang Datang dengan Senyum. Bantu sahabat. Like, komen, share dan klik lonceng di bawah. Untuk terus mendapatkan kisah-kisah selanjutnya. Komen dari kota mana sahabat mendengarkan. Supaya kita bisa saling menyapa. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Setelah berminggu-minggu masyarakat disibukkan oleh banjir dan pemulihan pasca musibah. Kehidupan mulai kembali berjalan normal. Anak-anak kembali berangkat sekolah. Para petani mulai turun ke sawah. Pedagang kembali membuka warung mereka. Dan musola kecil di ujung kampung kembali dipenuhi aktivitas seperti biasanya. Di halaman musola, Fahri sedang menyapu. Sesekali ia bercanda dengan anak-anak yang baru datang untuk mengaji. Wajahnya terlihat tenang. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih mengingat nasihat Ustadz Salman tentang ujian ketenaran. Nasihat yang terus berulang dalam pikirannya. Jaga hatimu, Ri. Sejak wawancara dan video penyelamatan Rian menjadi viral, Fahri memang berusaha lebih berhati-hati. Ia mulai mengurangi membaca komentar, mengurangi membuka media sosial, dan lebih banyak menghabiskan waktu di musola. Pagi itu, setelah selesai menyapu, ia membantu menata Al-Quran di rak. Kemudian duduk bersama beberapa anak kecil, mengajari mereka membaca Iqra. Sederhana, tenang, dan membahagiakan. Namun tidak lama kemudian, sebuah mobil berwarna hitam memasuki jalan kampung. Mobil itu berhenti tidak jauh dari musola. Beberapa warga memperhatikan, karena mobil tersebut terlihat cukup mewah dibanding kendaraan yang biasa datang ke sana. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Usianya sekitar 35 tahun. Berpakaian rapi. Berwajah bersih. Dan terlihat percaya diri. Beberapa warga langsung mengenalinya. Itu Arman. Iya. Motivator yang sering masuk media itu. Ngapain dia ke sini? Bisik-bisik mulai terdengar. Arman tersenyum kepada warga. Menyapa beberapa orang. Kemudian berjalan menuju musola. Saat itu, Ustadz Salman sedang duduk membaca Al-Quran di serambi. Sementara Fahri masih bersama anak-anak. Assalamualaikum, sapa Arman. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Ustadz Salman sambil tersenyum. Arman menjabat tangan beliau dengan hormat. Kemudian memperkenalkan diri. Meski sebenarnya Ustadz Salman sudah mengetahui siapa tamunya. Saya Arman, Ustadz. Alhamdulillah, silakan duduk, jawab Ustadz Salman. Beberapa menit mereka berbincang ringan. Tentang kegiatan kepemudaan. Tentang kondisi masyarakat. Tentang banjir yang baru saja terjadi. Lalu pandangan Arman tertuju kepada Fahri. Pemuda yang sedang mengajari anak-anak di pojok musola. Itu Fahri? Tanyanya. Iya, jawab Ustadz Salman. Arman memperhatikan beberapa saat. Entah apa yang ada di pikirannya. Wajahnya tetap tersenyum. Namun matanya terlihat sedang menilai. Tidak lama kemudian, Fahri mendekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Arman sambil berdiri. Mereka berjabat tangan. Untuk pertama kalinya. Dua orang yang sama-sama dikenal banyak orang. Namun dengan perjalanan hidup yang sangat berbeda. Senang akhirnya bisa bertemu, kata Arman. Saya juga, Kang, jawab Fahri sopan. Arman tersenyum. Saya sudah melihat videomu. Fahri terlihat sedikit malu. Oh, itu. Saya juga menonton wawancaramu, lanjut Arman. Bagus. Fahri hanya tersenyum kecil. Tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian Arman berkata, kalau tidak keberatan. Saya ingin ngobrol berdua denganmu. Fahri sedikit terkejut. Namun tetap mengangguk. Insya Allah. Ustadz Salman yang mendengar permintaan itu hanya tersenyum. Beliau tidak melarang. Tidak juga ikut campur. Karena beliau tahu.
Setiap perjalanan hidup pasti memiliki pelajaran yang harus dihadapi sendiri. Menjelang siang, Arman dan Fahri duduk di bawah pohon besar tidak jauh dari musola. Mereka berbincang cukup lama. Awalnya ringan. Tentang kegiatan dakwah. Tentang pemuda. Tentang perubahan hidup. Namun perlahan, arah pembicaraan mulai berubah. Arman berkata, "Ri, saya melihat kamu punya potensi besar." Fahri tersenyum canggung. "Masih banyak yang harus saya pelajari." "Tentu," kata Arman. "Tapi kamu harus sadar sesuatu." "Apa?" "Orang-orang sekarang mendengarkanmu. Mereka memperhatikanmu. Mereka mengikuti apa yang kamu lakukan." Fahri terdiam. "Lalu?" tanyanya. Arman menatapnya. Kemudian berkata pelan, "Sangat sedikit orang mendapatkan kesempatan seperti ini." Kalimat itu terdengar biasa. Namun entah kenapa, ia tertinggal cukup lama di pikiran Fahri. Karena beberapa bulan lalu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dan kini, orang-orang mulai mengenalnya. Sementara itu, dari kejauhan, Ustadz Salman memperhatikan mereka. Bukan untuk menguping. Bukan untuk mencampuri urusan mereka. Namun hati beliau terasa tidak tenang. Karena beliau memahami sesuatu yang belum dipahami Fahri. Bahwa tidak semua orang yang datang dengan senyum datang membawa kebaikan. Dan tidak semua nasihat yang terdengar indah akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Angin siang berhembus pelan. Daun-daun bergerak perlahan. Dan tanpa disadari siapapun, ujian baru mulai memasuki kehidupan Fahri. Ujian yang bukan datang dari musuh, tetapi dari kekaguman, dari pujian, dan dari bisikan yang membuat seseorang mulai memandang dirinya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Siang itu, angin bertiup lembut di bawah pohon besar dekat musola. Fahri dan Arman masih berbincang. Sesekali terdengar suara anak-anak mengaji dari dalam musola. Suasana terlihat tenang. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada konflik. Namun seringkali, ujian terbesar datang dalam bentuk yang paling halus. Arman memperhatikan Fahri cukup lama. Kemudian tersenyum. "Ri." "Iya, Kang." "Kamu sadar nggak?" "Sadar apa?" "Kisah hidupmu punya kekuatan." Fahri terlihat bingung. "Maksudnya?" Arman bersandar santai. "Kamu pernah hidup di jalan yang salah. Kemudian berubah. Kamu pernah membuat ibumu menangis. Kemudian menjadi kebanggaannya. Kamu pernah jauh dari Allah. Kemudian kembali kepada Allah." Fahri hanya mendengarkan. "Itu cerita yang kuat." Lanjut Arman. "Dan orang-orang suka cerita seperti itu." Fahri mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Karena memang banyak orang yang tergerak setelah mendengar kisah hijrahnya. Namun kemudian, Arman mulai masuk ke inti pembicaraan. "Ri, pernah kepikiran gak untuk berdakwah lebih luas?" Fahri mengernyit. "Lebih luas bagaimana?" Arman tersenyum. "Luar kota. Luar kabupaten. Bahkan mungkin luar provinsi." Fahri langsung terdiam. Karena ia tidak pernah membayangkan hal sebesar itu. Arman melanjutkan. "Kamu punya potensi. Kamu punya cerita. Kamu punya pengaruh." Kalimat terakhir itu membuat Fahri sedikit tidak nyaman. "Pengaruh?" ulang Fahri. Arman mengangguk. "Iya. Orang-orang mendengarkanmu. Itu namanya pengaruh." Fahri tidak menjawab. Karena dalam hatinya, ia teringat nasihat Ustadz Salman. Kalau manusia mulai mendengarkanmu, jangan lupa bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati mereka. Namun Arman terus berbicara. "Saya punya banyak jaringan. Saya sering mengisi seminar. Saya sering mengadakan pelatihan pemuda." Kemudian ia menatap Fahri. "Kalau kamu mau, saya bisa membantumu." "Membantu apa?"
Tanya Fahri. Mengenalkanmu lebih luas. Fahri kembali terdiam. Arman kemudian mengeluarkan telepon genggamnya. Menunjukkan beberapa foto. Beberapa aula besar. Beberapa acara kepemudaan. Beberapa panggung yang dipenuhi peserta. Lihat ini. Acara bulan lalu. 1.000 peserta. Kemudian foto lain. Ini 2 bulan lalu. Hampir 2.000 peserta. Mata Fahri mulai memperhatikan. Bukan karena tertarik menjadi terkenal. Tetapi karena ia membayangkan begitu banyak orang bisa mendengar kisah tentang perubahan hidup. Dan Arman memahami hal itu. Bayangkan kalau 1.000 orang mendengar kisahmu. Bayangkan kalau 5.000 orang mendengar kisahmu. Bayangkan kalau puluhan ribu pemuda berubah karena ceritamu. Kalimat-kalimat itu terdengar sangat indah. Sangat masuk akal. Dan sangat sulit ditolak. Karena semua dibungkus dengan bahasa dakwah. Bahasa kebaikan. Bahasa perubahan. Namun jauh di dalam hati Fahri. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Saat itulah. Azan zuhur mulai berkumandang dari musola. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Percakapan mereka terhenti. Fahri langsung berdiri. Sudah azan. Arman mengangguk. Ya. Mereka berjalan menuju musola. Saat memasuki halaman, Fahri melihat Ustadz Salman sedang mengumandangkan iqamah. Wajah beliau tenang. Tatapannya teduh. Dan entah kenapa, hati Fahri langsung terasa lebih ringan. Setelah sholat berjamaah selesai, jamaah mulai berzikir. Musola terasa damai. Sangat damai. Fahri duduk di samping Ustadz Salman. Tidak mengatakan apa-apa. Namun Ustadz Salman tiba-tiba bertanya. Bagaimana obrolannya, Ri? Fahri sedikit terkejut. Baik Ustadz. Apa yang dibicarakan? Fahri menceritakan semuanya. Tentang peluang dakwah. Tentang seminar. Tentang acara besar. Tentang kemungkinan berdakwah lebih luas. Ustadz Salman mendengarkan dengan tenang. Tidak memotong. Tidak menghakimi. Setelah Fahri selesai bercerita, beliau hanya tersenyum. Kemudian berkata pelan. Ri. Iya Ustadz. Kalau Allah ingin memperluas manfaatmu, Allah bisa melakukannya. Fahri mengangguk. Tapi jangan pernah mengejar luasnya pengaruh. Lebih dari mengejar lurusnya niat. Kalimat itu langsung menancap di hati Fahri. Karena tanpa ia sadari. Sejak tadi ia memang mulai membayangkan panggung-panggung besar. Mulai membayangkan banyak orang mendengarkan dirinya. Mulai membayangkan dirinya dikenal lebih luas. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia menyadari bahwa ujian ini benar-benar nyata. Di sisi lain, Arman yang sedang berjalan menuju mobilnya tersenyum tipis. Menurutnya, tinggal menunggu waktu. Karena hampir semua orang akan sulit menolak kesempatan untuk menjadi lebih dikenal. Namun Arman belum mengenal satu hal. Fahri mungkin masih muda. Masih belajar. Masih sering salah. Tetapi ia memiliki seorang guru yang selalu mengingatkannya ketika hatinya mulai melenceng. Dan guru seperti itulah yang sering menjadi penyelamat seseorang dari kehancuran yang tidak disadarinya. Siang itu, angin bertiup lembut di bawah pohon besar dekat musola. Fahri dan Arman masih berbincang. Sesekali terdengar suara anak-anak mengaji dari dalam musola. Suasana terlihat tenang. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada konflik. Namun seringkali, ujian terbesar datang dalam bentuk yang paling halus. Arman memperhatikan Fahri cukup lama. Kemudian tersenyum. Ri. Iya Kang. Kamu sadar nggak? Sadar apa? Kisah hidupmu punya kekuatan. Fahri terlihat bingung. Maksudnya? Arman bersandar santai. Kamu pernah hidup di jalan yang salah. Kemudian berubah. Kamu pernah membuat ibumu menangis. Kemudian menjadi kebanggaannya.
Kamu pernah jauh dari Allah, kemudian kembali kepada Allah. Fahri hanya mendengarkan. Itu cerita yang kuat. Lanjut Arman. Dan orang-orang suka cerita seperti itu. Fahri mengangguk pelan. Ia tidak membantah. Karena memang banyak orang yang tergerak setelah mendengar kisah hijrahnya. Namun kemudian, Arman mulai masuk ke inti pembicaraan. Ri, pernah kepikiran gak untuk berdakwah lebih luas? Fahri mengernyit. Lebih luas bagaimana? Arman tersenyum. Luar kota. Luar kabupaten. Bahkan mungkin luar provinsi. Fahri langsung terdiam. Karena ia tidak pernah membayangkan hal sebesar itu. Arman melanjutkan. Kamu punya potensi. Kamu punya cerita. Kamu punya pengaruh. Kalimat terakhir itu membuat Fahri sedikit tidak nyaman. Pengaruh? Ulang Fahri. Arman mengangguk. Iya. Orang-orang mendengarkanmu. Itu namanya pengaruh. Fahri tidak menjawab. Karena dalam hatinya, ia teringat nasihat Ustadz Salman. Kalau manusia mulai mendengarkanmu, jangan lupa bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati mereka. Namun Arman terus berbicara. Saya punya banyak jaringan. Saya sering mengisi seminar. Saya sering mengadakan pelatihan pemuda. Kemudian ia menatap Fahri. Kalau kamu mau, saya bisa membantumu. Membantu apa? Tanya Fahri. Mengenalkanmu lebih luas. Fahri kembali terdiam. Arman kemudian mengeluarkan telepon genggamnya. Menunjukkan beberapa foto. Beberapa aula besar. Beberapa acara kepemudaan. Beberapa panggung yang dipenuhi peserta. Lihat ini. Acara bulan lalu. 1.000 peserta. Kemudian foto lain. Ini 2 bulan lalu. Hampir 2.000 peserta. Mata Fahri mulai memperhatikan. Bukan karena tertarik menjadi terkenal. Tetapi karena ia membayangkan begitu banyak orang bisa mendengar kisah tentang perubahan hidup. Dan Arman memahami hal itu. Bayangkan kalau 1.000 orang mendengar kisahmu. Bayangkan kalau 5.000 orang mendengar kisahmu. Bayangkan kalau puluhan ribu pemuda berubah karena ceritamu. Kalimat-kalimat itu terdengar sangat indah. Sangat masuk akal. Dan sangat sulit ditolak. Karena semua dibungkus dengan bahasa dakwah. Bahasa kebaikan. Bahasa perubahan. Namun jauh di dalam hati Fahri, ada sesuatu yang terasa ganjil. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Saat itulah, azan zuhur mulai berkumandang dari musola. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Percakapan mereka terhenti. Fahri langsung berdiri. Sudah azan. Arman mengangguk. Ya. Mereka berjalan menuju musola. Saat memasuki halaman, Fahri melihat Ustadz Salman sedang mengumandangkan iqamah. Wajah beliau tenang. Tatapannya teduh. Dan entah kenapa, hati Fahri langsung terasa lebih ringan. Setelah sholat berjamaah selesai, jamaah mulai berzikir. Mushola terasa damai. Sangat damai. Fahri duduk di samping Ustadz Salman. Tidak mengatakan apa-apa. Namun Ustadz Salman tiba-tiba bertanya. Bagaimana obrolannya, Ri? Fahri sedikit terkejut. Baik Ustadz. Apa yang dibicarakan? Fahri menceritakan semuanya. Tentang peluang dakwah. Tentang seminar. Tentang acara besar. Tentang kemungkinan berdakwah lebih luas. Ustadz Salman mendengarkan dengan tenang. Tidak memotong. Tidak menghakimi. Setelah Fahri selesai bercerita, beliau hanya tersenyum. Kemudian berkata pelan. Ri. Iya Ustadz. Kalau Allah ingin memperluas manfaatmu, Allah bisa melakukannya. Fahri mengangguk. Tapi jangan pernah mengejar luasnya pengaruh. Lebih dari mengejar lurusnya niat. Kalimat itu langsung menancap di hati Fahri. Karena tanpa ia sadari,
Sejak tadi ia memang mulai membayangkan panggung-panggung besar. Mulai membayangkan banyak orang mendengarkan dirinya. Mulai membayangkan dirinya dikenal lebih luas. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia menyadari bahwa ujian ini benar-benar nyata. Di sisi lain, Arman yang sedang berjalan menuju mobilnya tersenyum tipis. Menurutnya, tinggal menunggu waktu. Karena hampir semua orang akan sulit menolak kesempatan untuk menjadi lebih dikenal. Namun Arman belum mengenal satu hal. Fahri mungkin masih muda. Masih belajar. Masih sering salah. Tetapi ia memiliki seorang guru yang selalu mengingatkannya ketika hatinya mulai melenceng. Dan guru seperti itulah yang sering menjadi penyelamat seseorang dari kehancuran yang tidak disadarinya. Sore itu, langit mulai berubah warna. Semburat jingga menghiasi cakrawala. Anak-anak yang sejak tadi mengaji mulai pulang satu persatu. Suasana mushola perlahan menjadi lebih sepi. Namun hati Fahri justru semakin ramai. Semakin penuh pertanyaan. Semakin sulit menemukan ketenangan. Di tangannya masih tergenggam proposal acara yang diberikan Arman. Proposal yang sejak siang tadi terus memenuhi pikirannya. Acara besar. Ribuan peserta. Tokoh-tokoh terkenal. Liputan media. Dan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Langkah Fahri akhirnya berhenti di serambi musola. Di sana Ustadz Salman sedang menyiram tanaman kecil yang tumbuh di samping bangunan. Beliau terlihat tenang seperti biasanya. Seolah tidak ada persoalan besar yang sedang dipikirkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ri. Ustadz Salman tersenyum. Kamu terlihat sedang membawa sesuatu yang berat. Fahri tersenyum tipis. Bukan berat di tangan, Ustadz. Lalu, berat di pikiran. Ustadz Salman tertawa kecil. Lumayan. Berarti kamu masih berpikir sebelum mengambil keputusan. Fahri lalu menyerahkan proposal tersebut. Ustadz Salman menerimanya. Membuka halaman demi halaman. Membaca dengan tenang. Sementara Fahri duduk menunggu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Karena dalam hati ia berharap Ustadz Salman akan memberikan jawaban yang jelas. Menerima. Atau menolak. Agar semuanya menjadi mudah. Beberapa menit kemudian, Ustadz Salman menutup proposal itu. Lalu meletakkannya di samping. Bagaimana menurutmu, Ri? Fahri langsung menghela napas. Itu dia masalahnya Ustadz. Saya tidak tahu. Maksudnya? Saya ingin menerima. Kenapa? Karena mungkin banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Ustadz Salman mengangguk. Itu alasan yang baik. Namun Fahri melanjutkan. Tapi saya juga takut. Takut apa? Saya takut hati saya berubah. Ustadz Salman terdiam. Beliau tidak langsung menjawab. Membiarkan Fahri melanjutkan isi hatinya. Saya takut mulai senang dipuji. Saya takut mulai merasa penting. Saya takut mulai lupa siapa diri saya sebenarnya. Suasana menjadi hening. Angin sore berhembus perlahan. Membawa daun-daun kering melintasi halaman musola. Ustadz Salman memandang Fahri cukup lama. Kemudian bertanya, Ri. Iya Ustadz. Kalau acara ini jadi dilaksanakan. Lalu tidak ada satupun orang yang tahu namamu. Fahri memperhatikan. Dan semua manfaatnya tetap sama. Semua pemudanya tetap berubah. Semua pesertanya tetap terinspirasi. Tetapi tidak ada yang mengenalmu. Apakah kamu masih ingin hadir? Pertanyaan itu membuat Fahri membeku. Karena ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Beberapa saat ia terdiam. Benar-benar terdiam. Lalu perlahan menjawab. Iya. Namun suaranya tidak seyakin yang ia harapkan. Dan ia menyadarinya. Ustadz Salman juga menyadarinya. Beliau tidak menyalahkan. Tidak menghakimi. Hanya tersenyum. Kemudian berkata, kadang kita tidak perlu bertanya apa yang ada di mulut kita. Tetapi apa yang ada di hati kita. Kalimat itu terasa sangat dalam. Fahri menundukkan kepala.
Karena ia mulai memahami arah pembicaraan ini. Ustadz Salman lalu mengambil sebuah batu kecil di dekat halaman. Kemudian melemparkannya ke kolam kecil di samping musola. Air langsung beriak. Lingkaran-lingkaran kecil menyebar ke segala arah. Ri. Iya Ustadz. Lihat air itu. Fahri memperhatikan. Apakah batu itu meminta riaknya menjadi besar? Tidak. Apakah batu itu meminta orang-orang memperhatikannya? Tidak. Ustadz Salman tersenyum. Begitulah seharusnya seorang muslim. Lakukan yang terbaik. Lalu biarkan Allah menentukan sejauh mana pengaruhnya. Fahri mulai merasakan dadanya menghangat. Karena perlahan ia mengerti. Selama ini ia terlalu sibuk memikirkan seberapa besar pengaruh yang bisa ia berikan. Padahal yang lebih penting adalah menjaga niat saat memberikan pengaruh itu. Matahari semakin turun. Waktu maghrib hampir tiba. Ustadz Salman menyerahkan kembali proposal tersebut. Lalu apa keputusan saya, Ustadz? Tanya Fahri. Ustadz Salman tersenyum. Kenapa kamu terus bertanya kepada saya? Fahri terdiam. Beliau melanjutkan. Karena yang sedang diuji bukan saya. Yang sedang diuji adalah hatimu. Kalimat itu membuat Fahri kembali terdiam. Ia sadar. Tidak semua keputusan bisa diwakilkan kepada orang lain. Ada keputusan yang harus diambil sendiri. Karena disitulah letak ujiannya. Fahri akhirnya mengambil kembali proposal itu. Kemudian memandang langit yang mulai gelap. Kini ia memahami satu hal. Masalah sebenarnya bukan tentang acara besar itu. Bukan tentang panggung. Bukan tentang ribuan peserta. Tetapi tentang apakah hatinya masih mampu tetap kecil ketika namanya mulai menjadi besar. Dan itulah pertanyaan yang harus ia jawab sebelum memberikan jawaban kepada siapapun. Malam itu, Fahri masih duduk di teras rumahnya. Udara terasa sejuk setelah hujan kecil yang turun menjelang maghrib. Di tangannya masih ada proposal acara yang diberikan Arman. Sesekali ia membukanya. Sesekali menutupnya kembali. Namun sampai malam semakin larut. Ia masih belum menemukan jawaban. Bukan karena acara itu buruk. Justru sebaliknya. Acara itu terlihat sangat baik. Sangat menjanjikan. Dan sangat mulia. Itulah yang membuatnya semakin sulit mengambil keputusan. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arman. Fahri langsung membukanya. Assalamualaikum Ri. Waalaikumsalam Kang. Balas Fahri singkat. Tak lama kemudian pesan berikutnya masuk. Sudah dipikirkan? Fahri menatap layar beberapa saat. Lalu menjawab. Masih meminta petunjuk Allah. Arman membalas cepat. Bagus. Lakukan itu. Beberapa detik kemudian. Pesan lain kembali masuk. Kali ini lebih panjang. Ri, ada satu hal yang belum saya ceritakan. Fahri mulai membaca lebih serius. Panitia menyediakan fasilitas khusus untuk para pembicara. Termasuk penginapan terbaik. Transportasi. Dan honor yang cukup besar. Fahri terdiam. Matanya berhenti pada kalimat terakhir. Honor yang cukup besar. Jujur saja. Ia tidak pernah menanyakan soal itu. Bahkan tidak pernah memikirkannya. Namun sekarang, kalimat itu terus berputar di pikirannya. Arman kembali mengirim pesan. Kalau digunakan untuk membantu ibumu tentu sangat bermanfaat. Atau membantu mushola. Atau membantu kegiatan dakwah. Fahri memejamkan matanya perlahan. Karena apa yang dikatakan Arman memang benar. Ia teringat ibunya. Ia teringat kondisi rumah mereka yang sederhana. Ia teringat mushola yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Dan untuk pertama kalinya, hatinya mulai condong menerima tawaran tersebut. Bukan karena panggung. Bukan karena ketenaran. Tetapi karena manfaat yang mungkin bisa dihasilkan. Setidaknya itulah yang ia yakini saat itu. Namun di dalam hati kecilnya, ada suara lain yang bertanya. Benarkah hanya karena itu? Pertanyaan itu membuat Fahri kembali terdiam. Karena ia tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Tiba-tiba pintu rumah terbuka.
Mak Siti keluar membawa secangkir teh hangat. Beliau duduk di samping Fahri. Seperti yang sering beliau lakukan sejak Fahri berubah. "Kok belum tidur?" tanya Mak Siti. Fahri tersenyum kecil. "Masih mikir sesuatu, Bu?" Mak Siti mengangguk. "Masalah? Belum tentu. Lalu apa?" Fahri akhirnya menceritakan semuanya. Tentang tawaran acara besar. Tentang ribuan peserta. Tentang kesempatan berdakwah. Dan tentang honor yang cukup besar. Mak Siti mendengarkan sampai selesai. Tanpa memotong. Tanpa memberikan komentar. Sampai Fahri benar-benar selesai bercerita. Barulah beliau berbicara. "Nak." "Iya, Bu. Dulu waktu kamu masih sering pulang larut malam." Fahri langsung menunduk. Karena ia tahu masa itu. Masa yang tidak ingin diingat ibunya. Dulu ibu sering berdoa. "Berdoa apa?" Mak Siti tersenyum. "Ibu hanya minta satu." "Apa itu?" "Agar Allah mengembalikan anak ibu." Mata Fahri mulai berkaca-kaca. "Ibu tidak pernah meminta kamu jadi terkenal. Ibu tidak pernah meminta kamu jadi orang besar. Ibu tidak pernah meminta kamu dipuji banyak orang." Air mata mulai memenuhi pelupuk mata Fahri. Mak Siti lalu memegang tangannya. "Eyang, kamu dulu pernah bilang, kalau sebuah jalan membuatmu semakin dekat kepada Allah, lanjutkan. Kalau sebuah jalan membuatmu semakin jauh dari Allah, tinggalkan." Sesederhana itu. Fahri menunduk. Nasihat itu terasa sangat dalam. Karena langsung menyentuh inti persoalan. Bukan tentang uang. Bukan tentang kesempatan. Bukan tentang ketenaran. Tetapi tentang hubungan dirinya dengan Allah. Malam semakin larut. Setelah Mak Siti masuk rumah, Fahri masih duduk sendirian. Ia memandang proposal di sampingnya. Kemudian melihat ponselnya. Lalu memandang langit malam. Untuk pertama kalinya hari itu, ia berhenti memikirkan apa yang akan ia dapatkan. Dan mulai memikirkan, siapa yang sedang ia cari ridhanya? Manusia? Atau Allah? Dan ketika pertanyaan itu muncul, hatinya mulai sedikit lebih tenang. Namun ia belum tahu bahwa keesokan harinya sebuah kejadian tak terduga akan membuka matanya. Membuka sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Tentang Arman. Tentang niat yang tersembunyi. Dan tentang ujian yang sebenarnya sedang Allah siapkan. Pagi itu, Fahri bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh berjamaah di musola, ia duduk cukup lama membaca Al-Quran. Hatinya terasa lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Meski keputusan belum sepenuhnya ia ambil. Setidaknya ia sudah mengetahui satu hal. Ia tidak ingin mengambil keputusan hanya karena pujian. Ia tidak ingin memilih karena ketenaran. Dan ia tidak ingin melangkah hanya karena manusia. Pagi itu, ia berniat menemui Arman. Menyampaikan bahwa dirinya masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Karena ia tidak ingin terburu-buru. Tidak ingin salah langkah. Sekitar pukul 9 pagi. Fahri berangkat menuju sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat yang disepakati untuk bertemu. Namun ketika sampai, Arman ternyata belum datang. Fahri memilih menunggu di luar. Duduk di bangku taman yang berada tidak jauh dari lokasi. Sambil menunggu, ia membaca beberapa halaman Al-Quran dari aplikasi di ponselnya. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan kafe. Arman turun. Namun ia tidak sendirian. Bersamanya ada dua orang panitia acara. Mereka masuk ke dalam kafe. Fahri hendak menghampiri. Namun langkahnya terhenti. Karena tanpa sengaja, ia mendengar percakapan mereka dari tempat ia berdiri. Awalnya ia tidak bermaksud menguping. Namun salah satu kalimat yang terdengar membuatnya terdiam. "Yang penting Fahri mau ikut," kata salah satu panitia. Arman tertawa kecil. "Lihat saja nanti." Kemudian panitia itu berkata lagi. "Jujur saja, sejak videonya viral, jumlah pendaftar acara kita naik drastis." Mereka tertawa.
Anak itu memang sedang laku, kata yang lain. Fahri mulai merasa tidak nyaman. Namun ia tetap diam. Lalu Arman berkata, itulah kenapa saya harus membawanya. Untuk dakwah? Tanya salah satu panitia sambil bercanda. Arman tertawa. Untuk acara juga. Nama dia sedang dicari orang. Ketiganya kembali tertawa. Dan saat itulah, hati Fahri terasa seperti tertusuk sesuatu. Bukan karena mereka membicarakannya. Bukan pula karena mereka memanfaatkan popularitasnya. Tetapi karena ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia terlalu fokus melihat kesempatan besar yang ditawarkan. Sampai hampir lupa memeriksa tujuan di baliknya. Percakapan masih berlanjut. Kalau Fahri ikut, sponsor juga lebih mudah masuk, kata salah satu panitia. Betul, jawab yang lain. Orang sekarang sedang suka cerita hijrah. Arman mengangguk. Makanya jangan sampai dia ditarik acara lain dulu. Fahri menundukkan kepalanya. Kini semuanya terasa jelas. Mungkin Arman memang ingin dakwah berkembang. Mungkin ada niat baik di dalam dirinya. Tetapi ada juga kepentingan lain. Ada ambisi lain. Ada tujuan lain. Dan itu membuat hati Fahri semakin mantap. Beberapa menit kemudian, ia memilih pergi. Tanpa masuk ke dalam kafe. Tanpa menemui Arman. Tanpa menjelaskan apapun. Ia berjalan perlahan menuju musola. Sepanjang perjalanan, ia tidak marah. Tidak kecewa. Tidak membenci siapapun. Justru ia sibuk memeriksa dirinya sendiri. Karena tiba-tiba ia sadar. Bukankah dirinya semalam juga sempat tergoda oleh hal yang sama? Bukankah dirinya juga sempat membayangkan panggung besar? Membayangkan ribuan orang mendengarkan dirinya? Membayangkan namanya semakin dikenal? Langkahnya semakin pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ujian itu bukan Arman. Ujian itu adalah hatinya sendiri. Ketika tiba di musola, Ustadz Salman sedang membersihkan Ra Al-Quran. Melihat Fahri datang, beliau tersenyum. Sudah bertemu Arman? Fahri menggeleng. Belum, Ustadz. Lalu, Fahri duduk di samping gurunya. Kemudian menceritakan semua yang ia dengar. Tanpa mengurangi. Tanpa menambah. Setelah selesai, Ustadz Salman hanya diam beberapa saat. Kemudian beliau berkata pelan. Ri. Iya Ustadz. Jangan terlalu sibuk menilai niat orang lain. Fahri terdiam. Karena yang akan ditanya Allah nanti. Bukan niat Arman. Tetapi niatmu. Kalimat itu langsung menghentikan semua pikiran Fahri. Benar. Yang paling penting bukan apa yang ada di hati Arman. Tetapi apa yang ada di hatinya sendiri. Apakah ia menerima karena Allah? Atau karena dirinya? Apakah ia ingin bermanfaat? Atau ingin dikenal? Dan saat itulah, Fahri akhirnya mengambil keputusan. Dengan hati yang lebih tenang daripada sebelumnya. Dengan niat yang lebih jelas daripada sebelumnya. Dan keputusan itu akan menjadi titik penting dalam perjalanan hidupnya. Karena untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa tidak semua peluang harus diambil. Dan tidak semua pintu yang terbuka harus dimasuki. Kadang, meninggalkan sesuatu yang terlihat besar di mata manusia, justru membuat seseorang menjadi lebih besar di sisi Allah. Selesai. Bersambung ke episode 9, keputusan Fahri mengejutkan banyak orang, termasuk Arman. Namun tanpa disadari, keputusan itu justru membuka jalan yang jauh lebih besar yang telah Allah siapkan untuknya. Jalan yang tidak pernah ia cari, tetapi Allah hadiahkan karena keikhlasannya. Untuk mendengarkan cerita lengkapnya nantikan tayangan di episode 9. Jangan lupa komen, like dan share. Sehingga kami selalu bersemangat melanjutkan ke episode berikutnya. Dukung selalu channel Atlantis Religius. Karya Sahabat MDR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.